Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Saat ini saya ingin share tentang sikap dalam berteologi. Jadi kita harus memiliki sikap yang benar ketika berteologi. Sebab kalau sikap kita keliru, maka akan menghasilkan teologi yang keliru pula. Kalau sikap kita keliru, akan menghasilkan perbuatan berteologi yang tidak tepat atau tidak sehat. Nah, ada beberapa sikap yang kita harus miliki. Yang pertama, kita harus memiliki sikap yang benar, yang tepat, memiliki perspektif yang benar dan tepat terhadap Alkitab atau tentang Alkitab. Ada 8 sikap yang benar apabila kita memandang Alkitab. Yang pertama adalah ineransi. Jadi apa itu ineransi? Kita harus memandang Alkitab sebagai kitab suci yang tidak dapat salah. Mungkin saudara lihat, ini sepertinya ada paradoks-paradoks yang saya temukan, sepertinya ada perbedaan-perbedaan. Saudara-saudara, sebenarnya perbedaan-perbedaan dalam Alkitab itu kalau kita temukan itu sebenarnya bukan perbedaan tetapi saling melengkapi, atau mungkin karena perbedaan sudut pandang, atau mungkin karena kita kurang mengerti karena keterbatasan pemahaman bahasa kita, pemahaman konteks kita. Tetapi sebenarnya kalau ditinjau, dilihat dari bahasa asli, kemudian kita memahami secara benar konteksnya, maka kita akan melihat bahwa Alkitab itu bersifat ineransi atau tidak dapat salah. Yang kedua, kita harus memahami bahwa atau kita harus memandang Alkitab itu merupakan sumber yang authenticity atau asli. Artinya Alkitab itu saudara-saudara bukanlah kutipan dari sumber yang lebih tua, sumber yang lebih asli, seakan-akan Alkitab itu menjadi secondary resource. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Alkitab itu bukan seperti buku-buku teologi. Buku teologi itu mengutip dari Alkitab, tetapi Alkitab tidak mengutip dari sumber-sumber yang lain. Misalnya kisah tentang penciptaan, Alkitab tidak mengutip dari sumber-sumber purbakala yang ada di Timur Tengah sana. Misalnya tentang bagaimana perjalanan Abraham, kemudian anak perjanjian, itu Alkitab tidak mengutip sumber lain, misalnya kitab suci agama lain. Misalnya tentang Injil, itu bukan dikutip dari sumber-sumber lain. Jadi Alkitab itu harus kita pandang sebagai kitab suci yang asli. Kemudian yang ketiga, sikap yang benar yang ketiga yang harus kita lihat dari Alkitab adalah clarity. Apa itu? Maksudnya Alkitab itu jelas. Alkitab itu pasti jelas, akan jelas. Pendeta mungkin atau dosen saya ketika melihat Alkitab ada banyak hal yang saya tidak jelas. Ya, itu karena engkau tidak bersungguh-sungguh untuk meneliti kebenaran firman, atau engkau tidak melibatkan Roh Kudus. Mungkin engkau sudah sungguh-sungguh tetapi engkau tidak melibatkan Roh Kudus, atau engkau sudah sungguh-sungguh melibatkan Roh Kudus tetapi bagian tersebut masih dalam progresivitasnya Tuhan untuk dibuka. Jadi misalnya kita harus tahu bahwa ada bagian-bagian tertentu dalam Alkitab yang memang diizinkan Tuhan akan dibuka secara progresif. Hari ini belum, tetapi besok akan dibuka. Jadi seperti itulah. Tetapi kita harus paham bahwa Alkitab itu pasti jelas, akan dibukakan secara jelas. Kemudian yang keempat, sikap yang benar terhadap Alkitab, yaitu Alkitab itu bersifat unity, tidak ada kontradiktif sini sana, tidak ada saling mengabaikan atau saling menghilangkan kebenaran-kebenaran dalam Alkitab. Justru Alkitab kita itu saling melengkapi. Kemudian saudara-saudara, pandangan yang benar terhadap Alkitab yaitu bahwa karena Alkitab itu tidak salah, asli, jelas, dan kemudian satu, maka Alkitab itu memiliki otoritas atas kehidupan kita. Dia punya wibawa.
Dia yang berdaulat atas hidup kita, bukan kita yang mengatur Alkitab, bukan kita yang menentukan kebenaran, tetapi Alkitab itulah yang menjadi penentu, menjadi patokan kebenaran dalam hidup kita. Dan kemudian Alkitab itu sufisien. Apa artinya sufisien? Artinya Alkitab itu cukup, tidak perlu ditambah lagi dengan kitab suci agama lain, tidak perlu ditambah lagi dengan hikmat-hikmat lain untuk menjadi patokan kebenaran. Buku-buku teologi itu tidak setara dengan Alkitab, tidak perlu ditambahkan kepada Alkitab untuk mendapatkan kebenaran. Buku-buku teologi itu hanyalah membantu kita untuk melihat referensi, untuk mengerti. Tetapi untuk masalah patokan kebenaran, Alkitab itu cukup, tidak lagi harus ditambahkan dengan hal-hal yang lain. Dan kemudian saudara, pandangan yang berikut adalah kita harus memahami bahwa Alkitab itu necessity, mutlak diperlukan dalam kehidupan, mutlak diperlukan dalam kehidupan, mutlak diperlukan dalam pelayanan, mutlak diperlukan dalam segala aspek kehidupan kita. Dan kemudian efisiensi, artinya apa yang disampaikan Alkitab itu pasti akan digenapi, pasti akan terpenuhi. Jadi 8 sikap itu menjadi sikap yang benar yang harus kita miliki terhadap Alkitab, menjadi dasar pertama atau sikap pertama dalam berteologi. Kemudian sikap yang kedua dalam berteologi yaitu memiliki sikap yang ingin diajar. Jadi saudara-saudara ulangi, memiliki sikap yang ingin diajar. Sebab substansi teologi bukanlah belajar tentang Allah, tetapi belajar dari Allah. Jadi Allah itu menjadi subjek, Allah itu menjadi yang utama, Allah itu yang akan mengajar kita. Mengajar apa? Ya mengajar tentang dirinya, mengajar tentang kebenarannya. Dan dia ajarkan dengan cara apa? Dia membukakan melalui pewahyuan, kemudian akhirnya muncul Alkitab, kemudian dia memberikan Roh Kudus untuk memberikan iluminasi, penerangan sehingga kita bisa mengerti kebenaran. Tetapi kita harus memiliki sikap yang mau diajar, sikap yang mau tunduk, sikap yang mau merendahkan diri. Orang yang tidak merendahkan diri ketika belajar teologi, maka dia akan mengalami penyesatan dan kesulitan-kesulitan yang memojokkan dia. Kemudian saudara-saudara, sikap yang berikut adalah kita harus memiliki sikap bergantung pada Roh Kudus. Mengapa kita harus memiliki sikap yang bergantung terhadap Roh Kudus? Karena saudara-saudara, ketika kita berteologi, ketika kita belajar teologi atau berteologi, maka kita punya pikiran yang sangat terbatas, sementara kita akan memikirkan pikiran Allah yang tidak terbatas. Kemampuan akal kita sangat terbatas untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Karena itu saudara-saudara, saya sangat tertarik ketika Tuhan Yesus ketika mengajar, dia katakan begini, hal kerajaan sorga seumpama dengan, bayangkan kebenaran tentang sorga mau disampaikan kepada manusia, perlu ilustrasi. Kenapa perlu ilustrasi? Ya karena kebenaran Allah itu merupakan kebenaran yang tidak gampang untuk dimengerti. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya pikiranku dari pikiranmu, kata Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita perlu Roh Kudus. Kemudian kita kekurangan ilmu pengetahuan pembantu, kita kekurangan referensi ilmu sains untuk mengerti tentang teologi, tentang firman. Kenapa saudara-saudara? Tidak ada sains, tidak ada cabang ilmu lain yang bisa memberikan sumber tambahan tentang sorga atau tentang neraka, tentang keselamatan, tentang penciptaan. Tidak ada. Ini ilmu pengetahuan lain tidak bisa memberi referensi. Kalau misalnya ada, maka itu bisa menjadi asumsi-asumsi yang bisa membawa kita pada penyesatan. Kemudian kita terbatas dengan masalah bahasa. Kebenaran Tuhan mau dibahasakan dengan bahasa manusia yang terbatas, tentunya sangat sulit. Bagaimana membahasakan sorga? Bagaimana membahasakan neraka? Salah satu contoh di dalam Alkitab disampaikan begini. Di neraka itu katanya apinya itu menyiksa, tetapi ulat-ulatnya tidak mati. Bagaimana mungkin ada api yang tidak membuat ulat mati, yang tidak membuat cacing mati, sementara ulat cacing tersebut sedangkan ditaburi garam saja sangat sensitif, mereka langsung mati. Tetapi bagaimana mungkin ada ulat cacing yang ketika dibakar tetap hidup?
Tapi itu yang Alkitab gambarkan tentang neraka. Artinya apa? Artinya neraka itu sangat menyiksa, tetapi orang itu tidak akan mati, bersifat kekal. Jadi sudah ada keterbatasan bahasa manusia, kita perlu Roh Kudus untuk menolong kita. Kemudian kita juga manusia memiliki kekurangan, keterampilan untuk mengartikan secara tepat Alkitab. Nah, saudara-saudara, kita dibekali dengan ilmu eksegesa, hermeneutik untuk menafsir. Tetapi kita harus sadar, kemampuan eksegesa kita, kemampuan menafsir kita sangat terbatas. Kita bisa memahami secara gramatikal, secara etimologis untuk setiap konteks-konteks kata. Kita juga bisa menghubungkan dengan konteks-konteks situasi, apakah geografis, budaya, dan sebagainya. Tetapi ketika kita membuat kesimpulan, pasti kesimpulan kita akan sangat terbatas. Karena itu kita perlu Roh Kudus. Kemudian ada istilah bungkamnya pernyataan lanjutan. Maksudnya apa? Maksudnya kita sudah selesai, Alkitab itu sudah selesai di kitab Wahyu, dan tidak ada lagi wahyu-wahyu dengan standar Alkitab baru. Kalau misalnya nubuatan profesi masih tetap ada, tetapi pembukaan selubung kebenaran untuk menghasilkan kebenaran baru setingkat Alkitab sudah tidak ada lagi, sebab sudah selesai di Wahyu. Sehingga kita memang untuk mengerti apa yang akan terjadi sekarang, aplikasi dan progresivitas pemahaman, kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Ada pengaruh dosa dan kehendak daging juga yang membatasi kita untuk mengerti Alkitab, untuk berteologi yang sehat. Sekali lagi kita memerlukan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, itu sikap yang kedua atau sikap yang ketiga yang kita perlu miliki ketika berteologi. Kita harus bergantung pada Roh Kudus. Nah, sikap yang terakhir yaitu kita harus memiliki sikap untuk komit dalam sebuah ketaatan. Jadi Alkitab bukan, atau teologi itu kita bukan hanya tahu tentang Tuhan. Kita punya pemahaman tentang teologi sistematika, mulai dari teologi proper sampai eskatologi. Kita memahami tentang teologi biblika, mulai dari penggunaan tools hermeneutik. Kemudian kita memiliki kefasihan dalam bahasa-bahasa asli, kita memiliki kecakapan, tetapi sayang kita tidak memiliki ketaatan. Kita hanya sebatas tahu, tetapi kita tidak melakukan. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 25 dikatakan begini, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi saudara-saudara, kalau kita berteologi tetapi kita tidak melakukan kebenaran, maka sia-sia. Tetapi kalau kita berteologi dan kita melakukan kebenaran firman, maka kita akan berbahagia dengan apa yang kita perbuat. Demikianlah yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.